Assalamualaikum. Kalau ada minat, saya tidak termasuk santri nakal. Saya cuma santri yang energi. Jadi pertama nih, dia dibawa apa? Dia bilang, pasti mudah pemilihan. Belum tentu. Kenapa itu mudah pemilihan? Sama dengan imam, pasti buat buah sinam ini. Balas. Nah, saya kita tolong guru harus punya cara menyelesaikan ini. Jangan guru matematika itu ditakuti, guru eksa, IPA ditakuti. Karena kalau ditakuti berarti ada hal yang tidak tuntas pada Bapak Ibu. Saya lillahi ta'ala, saya berani bilang, saya guru Quran hadis, berani bilang di atas 70-80% anak-anak saya yang tahu, ya kan pasti adanya di situ. Kalau dulu itu TIK namanya, tujuan instruksional khusus. Sekarang standar kompetensi dasar. Standar kompetensi dasar. Pasti di situ kalau guru Quran hadis, siswa dapat mengartikan, siswa dapat menerjemahkan, siswa dapat menghafal. Kalau guru bahasa Arab, pasti siswa dapat berbahasa. Kalau tidak begitu, salah itu standar kompetensi, bongkar itu standar kompetensi. Nah itulah yang kita selalu bilang, jangan menjadi guru-guru. Coba think out the box. Itu aja coba saya Inggris. Saya masa anak ini, teheren more ari, dua ense, PJS. Sudahlah, kita tolong ini teman-teman, bahkan kita tolong di fasilitas kepala sekolah, kakak di LB itu fokus. Saya selalu bilang ini Pak, karena pesantren itu saya jadikan kelinci percobaan. Kemarin di Narkoba di Polman, santri itu juara 1, 2, 3, juara oba di Pasar di Polman. Masa di Pantai. Ada kalau tidak. Saya bukan kelinci. Kenapa bisa begitu? Saya tongkrongi. Sudah gitu. Coba muhadasah saya. Karena tidak semua kita ini ya nanti anak-anak yang membaca kitab itu baru awal ini dikasih. Karena memang persiapannya memang menjadi ulama. Beda artinya mukhlisin dengan mukhlis dengan mukhlas. Nah nanti awal itu namanya. Itu yang kita tolong ya guru bahasa Arab. Jangan selalu lagi saya suruh angkat tangannya. Tapi saya mau uji dulu, yang guru terakhir beli buku tahun ini katakan yang beli buku tahun ini. Masa ibu kaget 1 bulan? Saya ibu 3 bulan yang lalu 5 buku saya. Apakah saya baca? Belum. Baru 2 yang saya baca. Pasti 2 itu pun belum tamat. Tapi maksud saya pasti ingat, saya pernah beli buku ini. Saya kalau ke Toha Putra itu, atau kalau ke mall, kalau di mall apa namanya tempat pembelian buku di sana. Dan saya khawatir kalau cuma matahari saya terlalu. Coba janganlah ke investasi. Kalau ada guru yang tidak pernah beli buku, masalah itu awal masalah. Betul. Yang terakhir baca SMS panjang yang 1 halaman kira-kira siapa? Ngeri. Saya kalau itu senang baca yang tasawuf hari. Jadi artikel tasawuf itu saya senang baca. Jangan TikTok saja terus. Itu jadi yang keempat, mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi. Terintegrasi itu maksudnya ya antara pengetahuan umum, pengetahuan agama, pengetahuan sosial budaya itu kolaboratif di dalam pengetahuan itu. Kita minta tolong di desa. Pemberdayaan pesantren tidak perlu, pemberdayaan
ekonomi umat, sukses haji, dan yang terakhir digitalisasi tata kelola. Ini yang paling pokok. Hari ini boleh kita ganti-ganti HP Pak, gak apa-apa. Tapi kebutuhan. Jangan ganti HP karena style. Ini HP saya. Ini Z Fold 6. Harganya 28 juta. Gak apa-apa. Tapi ini pribadi punya ini. Saya punya aplikasi itu ya Samsung 7A. Tapi ini karena kebutuhan. Saya kemana-mana pakai Zoom, pakai ini, tanda tangani TTE lewat ini karena harus dia lihat surat dulu karena nakal juga teman-teman itu kalau kita jangan boleh tanda tangannya video formal. Satu kali 100 saya enggak, saya coba baca saja. Gimana judulnya dulu ngapain? Itu karena kebutuhan. Jangan karena kaya. Jadi saya. Sekarang sudah ada Z Fold 6. Sudah ada di atasnya ini. Berapa harganya? 37 juta. Ya kalau sudah kebutuhan beli. Tapi kalau itu gaya sudah selesai. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, karena Bapak Ibu semua ini adalah tenaga edukasi, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, maka Kiai Menteri 1 bulan yang lalu sudah melaunching roh dari sebuah kurikulum. Jadi dia bukan kurikulum, tapi rohnya kurikulum. Boleh kita pakai K13, boleh kita pakai kurikulum yang lain, apa yang dipakai hari ini. Tapi kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum yang berbasis cinta. Apa itu indikatornya? Ini yang paling pokok. Kurikulum berbasis cinta itu indikatornya. Yang pertama, ramah lingkungan, lestari dan rapi. Jadi ramah, lingkungannya asri, lingkungannya rapi. Ya salah satunya tentu ekoteologi. Kita tolong Pak Kepala Sekolah. Jadi kalau data bulan kita masuk di sini sudah ada taman bunga. Kalau teman-teman di madrasah swasta, kita tolong itu didesain. Saya bilang tadi Pak, kalau kau datang di Kanwil, setiap bidang ada kebunnya, setiap pembimas ada kebunnya. Tidak berhenti sampai di situ. Masing-masing orang ada polybagnya, yang tanamannya ada di situ kan. Dan saya janjikan kalau datang ke 2 bulan yang akan datang, kau masuk di taman bunga di Kanwil. Saya hari ini Pak Kepala Sekolah banyak pencitraan. Kalau turun masuk di pagar kompleks, saya sudah turun dari mobil itu. Baru dikasih naik, baru di situ jauh-jauh turun. Bisi-bisi harus. Saya tahu, saya sedang pencitraan. Tapi tidak apa-apa. Pencitraan kayak, ya memulai ini. Tapi sekarang tidak lagi. Saya betul-betul sudah cuma masih stay kayak atau di rumah. Saya ibu itu mulai menyapu kasihan, mencuci piring. Kita ini, mak lapar. Tidak ada itu cuci piring. Padahal dulu waktu masih 1 anak, saya mesti mencuci saya pada pas sekolah. Sekarang kalau sudah dibeli kami mesin cuci ya. Tapi maksud saya ini penting Pak, kita lakukan ini dan bergerak sudah. Jangan karena perempuan ini selalu kita berikan yang cantik-cantik sehingga laki-laki tidak mau bergerak. Ternyata enak itu dipandang bunga Pak. Saya pegang ini kenapa belum dipupuk ini Pak? Tak tolong dikasih lagi pupuk. Jadi alhamdulillah tumbuh subur tadi. Nah di sini ini udah tolong. Ada berapa tadi? 50 berapa guru tadi dengan tenaga pendidik? 54. Berarti minimal 54 pot. Kali 5 misalnya 5 polybag 1 orang 220 polybag yang ada di sini. Kayak itu kalau lona polybag, kok mana yang ini ya? Mana ruang lo toh? Kan tulis di sana dia.
terongmu ini kenapa menjadikan diri ini terongmu? Oh mau itu dipanas-panasi, kalau pas cowok apa tadi? Ini metodologi dari sholat untuk satu hari kita dapat banget. Bukan tahun ini masih berapa bulan lagi? 8, 9, 10, 11 masih ada 3 bulan. Insya Allah 3 bulan ini cukup waktu. Saya tidak akan Pak, betul. Di Kanwil itu sudah ada di spot-spotnya semua. Apa ini kita mau bentuk? Itu lingkungan yang ramah, lingkungan yang lestari, lingkungan yang rapi melalui ekoteologi. Ekoteologi itu ini kan orang hari ini biasanya dianggap bahwa memelihara alam itu bukan bagian dari ajaran agama. Padahal luar biasa kalau agama kita kaitan dengan ekoteologi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah manusia. Atau kalau dalam surah ujung Al-Mulk itu gauram pamayatikum bima'in ma'in, itu Allah mengancam di situ kaitan dengan persoalan bagaimana kalau Allah menghilangkan air di muka bumi. Di surah Al-Mulk ujungnya kan luar biasa agama kita. Nah ini yang kita inginkan, kajian-kajian keagamaan, tapi kajian keagamaan yang green office. Jadi kami di kami itu sudah mengistilahkan green office. Kalau di sini ini ya school green office, green school. Kami sudah istilahkan di sana. Di kantor green office, kantor hijau. Yang kedua, ramah anak. Apa cirinya? Anak dia bisa berjiwa inklusif, bukan eksklusif. Jadi kalau ada anak pejabat di sini itu tidak ketahuan. Tapi kalau ada anak petani yang biasa-biasa juga tidak ketahuan. Itu berarti sudah ada inklusif yang terjadi di lembaga kami. Tapi kalau masih itu dan sebab ini bahkan ada yang lucu berdaftar itu saya tak tahu siapa, tinggal hari saya mesti cari. Dia berdaftar katanya di mana, baru kasih tahu itu kepala sekolah. Ini cucunya itu Pak Kamil. Saya mesti cari. Ini kan orang-orang yang seperti ini selalu mau dapat privilege karena dia tahu dirinya tidak punya potensi bagus. Saya bukan contoh yang bagus ya, tapi saya menahan diri hari ini memasukkan anak saya menjadi honorer. 2-3 malam yang lalu atau 4 malam yang lalu sebelum saya ke Jakarta ada teman dari majelis datang menangis. Pak, sekaligus menjawab. Tidak tahu di honor di tahun kedua tapi itu sekolah swasta. Sementara apa usaha? Kalau anak 1 tahun karena dia nggak nundang. Jadi mana dia bahaya tuh kan? Dia nggak nundang. Ketika kami dia buang. Padahal ya lagi-lagi saya di dulu itu ada yang saya batalkan. Di Pasangkayu saya juga batalkan. Bahkan yang bersangkutan saya sudah pindah. Karena saya jengkel yang begitu saya. Tidak suka saya yang begitu menganiaya orang seperti menganiaya orang. Kalau yang di New itu betul-betul menganiaya orang. Sudah 10 tahun kasih dia honor itu kan dikuotakan kemarin itu kan belum. Kuotanya itu dia kasih ponakannya, yang ponakannya baru 1 tahun. Saya batalkan itu. Dan saya juga selalu bilang karena mungkin itu yang buat saya masuk surga nanti karena Pak bicara ya apa mau tahu dia kalau kan puri Pak saya buka persoalan puri ini kan gitu. Dan puri itu dia tidak masuk dia juga saya batalkan tapi bukan di situ dia bukan persoalan puri tadi maksud saya udah anak saya S2
Taufik itu sama Eva S2 dan S2 Jawa bos. Satu di Bandung, satu di Jakarta selesai. Apakah anak saya masuk ASN? Padahal saya tanda tangan. Nah, saya menahan diri. Menurut Anda? Betul ya, Paul pertama. Dan saya yakin hari ini rezekinya anak saya akan lebih bagus insya Allah ketimbang saya paksakan bisa. Insya Allah, itu yakin. Walaupun dia berada di pesantren saja. Tapi anak saya hari ini, Eva itu kan mana dulu lebih banyak uangnya daripada uang biasa saja. Kita uang dulu bos, 2 juta. Kenapa ada kami kita uang sama saja? Kalau ada COD itu yang tidak terbayar, itu minta sama dia. Nah maksud saya, hal-hal yang seperti itu tidak harus selesai. Tidak ada eksklusif, tapi inklusif. Inklusif itu semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kalau kita mau pakai ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Yang Allah lihat itu bukan jabatan, bukan apa, tapi yang dilihat investasi. Yang dilihat. Takwa itu sebuah investasi. Yang terakhir, kurikulum berbasis cinta itu sejahtera. Santri kita, siswa kita sejahtera mentalnya dan sejahtera spiritual. Kenapa aku tidak berpikir sekolah? Bahaya guru matematika, ditindih. Baru penghapus ringan di sekarang ya. Kalau kita dulu itu penghapus AI kita soko ya hitam kemudian naik aku kita nasi cukur semua ini ditindih turun dan ini jadi tanduk nih. Tapi barakahnya dulu, karena saya tadi itu bilang bahwa saya bukan santri nakal, tapi saya santri yang sedikit ada energi. Kalau yang betul-betul sering, betul kamu tuh, apa ini nama mitango? Wah itu guruku, kalian pergi. Kenapa? Oh itu karena 2. Dan tadi di sini, itu dulu, tapi sekarang tidak ada lagi. Saya kembali itu sejahtera mental. Anak-anak ketika datang di sekolah dia senang. Ketika anak datang di sekolah seperti saya dengar sudah konsisten salat duhanya, terima kasih. Itu luar biasa. Kami juga di Karwin itu ada gerakan yang namanya gembira. Gerakan munajat bersama dalam ibadah untuk kinerja. Gerakan itu sebuah gerakan yang kita beri tagline namanya gembira. Apa itu? Ya itu tadi sudah kita ketika datang ini. Karena ketika saya baru datang, ya saya kebiasaannya kayak anak-anak. Berapa orang yang rutin salat duha di sini? Tidak lebih 10% yang rutin salat duha. Hari ini, subhanallah, ya yang 2 maluta, maluta tomoki. Apa ada 2 orang itu susah diajak pada kebaikan, selalu menganggap wah pencitraan gitu. Ya ini pencitraan apa maluloa itu. Nah itu yang jadi mentalnya anak-anak kita tidak tertekan kalau berada di sekolah, enak perasaannya dan spiritualitas kita diajari. Seperti salat duhur itu sudah wajibkan itu. Salat duhur karena itu persaingan hari ini di luar sana itu sangat ketat. SMP hari ini kalau aku bilang pelajaran agama, bahkan rohisnya itu lebih militan daripada kami. Rohisnya itu rata-rata hitam jidatnya di sini. Kalau orang militan itu, kalau militan itu bisa konotasinya jelek, tapi konotasinya bisa menjadi baik. Itu yang saya kagum itu. Sudah kita yang hitam jidatnya itu, militansi agamanya itu sangat kuat. Nah kita sangat malah kalian uswah, tapi kami lalu isi makasih 2 itu yang bau pesing. Nah, makanya ini kita tolong lima-lima yang ada di sini ini jawab juga saya punya ini bahwa tidak nih Pak. Kalau dulu memang iya yang jahar dan panjang memang bau itu WC, tapi sekarang tidak. Dan
Tapi kebalikannya, coba lihat tuh, baju-baju yang dipelihara oleh celana cingkrang, oh maaf, celana cingkrang, di sini jidatnya juga ini bersih juga. Padahal dia melarang tasawuf. Kalau kita tasawuf, tapi syariatnya kurang. Karena menganggap, dia syariat kodi-kodi. Apa kodi-kodi? Nah, para itu tadi itu Rasulullah itu dalam hal syariat, misalnya salat, betisnya mau pecah. Kalau ada orang yang tidak wajib salat, maka Rasulullah yang tidak wajib salat. Tapi Rasulullah mau pecah betisnya untuk sebuah syariat. Jadi dia pecah itu semua, bersuara, tapi memang kecil. Stop dulu, tapi berkumpul dosa, berkumpul kejelekan. Alhamdulillah, tapi tidak ada yang kesyukuran di sini. Padahal kalau bapak cini kan kesyukuran muncul. Kalau indah kan kebaikan akan datang. Kalau tidak ada keburukan di situ kan dosa sudah. Itu nilai tasawufnya. Nah, karena itu terutama yang terakhir ini tidak ada lagi bullying. Seperti yang saya bilang tadi itu kita ditampar hari ini. Ada guru yang namanya Pak Saleh itu di Mamuju, ini sedang diverifikasi. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi Anda yakin. Dan tidak benar. Kita tidak mau karena itu yang itu Pak. Ini kan Pak Saleh yang lakukan itu di Mamuju. Nah, misalnya kalau tiba-tiba ada di sini di Majene, pasti disebut namanya, kemudian Majene juga disebut. Mirwan Hasan, Bupati Narua, Kepala Sekolah Narua, Kepala Seksi Narua, kita semua kena. Karena itu minta tolong, ini betul-betul kurikulum cinta ini, kurikulum berbasis cinta ini, rohnya itu kepada anak-anak kita. Dan terus terang Pak, kenapa guru-guru dulu itu berhasil, tidak pernah kita dengar ada pelecehan seksual, karena betul Mak Oyo, guru tadi ulama, karena cintanya itu tidak terbatas. Makanya hingga hari ini saya sudah jadi pejabat tinggi saya, tapi masih sangat syahdu mencium tangannya. Biasa dia guru itu, dia guru saya, kenapa kamu masih begini? Sebenarnya ini ajaran orang tua saya. Dan saya nikmat. Karena itu yang terakhir ini Pak, kita tolong jadi perhatian secara khusus, sejahtera mental, sejahtera spiritualitas. Beberapa hal yang saya ingin jawab. Yang pertama tadi guru honorer yang ada di madrasah swasta ini bukan PHP, tapi mudah-mudahan itu betul. Di Jakarta ini sedang didesain bagaimana guru-guru yang sudah tersertifikasi, baik tersertifikasi masih program guru impasing ataupun yang PPG yang terakhir ini sekarang itu sedang didesain untuk mau di P3 nanti. Dan kalaupun tidak dan ada aturan yang membackup saya dibuta pada tangan. Untuk bisa ini kan kemarin kesini itu datang saya sampai ke bawaan juga sedikit 20 tahun ini Pak. Sementara karena dia anugerah langsung malah menjadi P3K. Saya kenapa kok tidak? Padahal saya itu yang datang di rumah saya harusnya tertolong karena dia pernah ujian K2 lama. Ada yang saya loloskan di Mateng tadi Pak. Ujian K2 lama. Saya bilang apa buktinya kan Anda bersalah ya besar. Apa buktinya bahwa Pak saya ini K2 lama sekali Pak. Mana? Usia ini membawa Jakarta terus. Nah maksud saya hal-hal yang seperti ini jangan sungkan sampaikan ke saya karena selama saya bisa bantu kita akan bantu. Ada yang bisa backup, terutama regulasi saya ini. Karena saya orang takut bisa regulasi, nama regulasi ya kalau vektor kan bukan persoalan jabatan, bukan. Karena takut hilang jabatan itu tidak. Kita tidak mau melanggar aturan. Tapi kalau ada di situ celah sedikit saja,
walaupun sebesar jarum, insya Allah kita akan lalu. Dan saya selalu buktikan, tidak ada bayar-bayar, tidak ada anu-anu dan seterusnya, tidak ada anu-anu. Harus dihentikan. Itu yang pertama. Jadi buat teman-teman yang masih proses itu kita akan lihat nanti kalau ini ada proses berikutnya lagi, kita upayakan bagaimana caranya ada backup aturan regulasi sehingga itu bisa didorong. Tapi mudah-mudahan yang saya bilang pertama tadi itu akan sedang dibincang di DPR. Jadi perlu political will, tapi political will sudah ada, tinggal political action. Bukan political action dari pemerintah kita. Ya biasanya kalau itu Mas Susu atau kan kemarin itu ciri-cirinya. Ya mudah-mudahan dapat bersiul dia. Sekarang baru disuruh ketiga gagasan dan contoh komisi. Itu yang perlu saya katakan. Yang berikut ini bahasa tadi ya kita tolong ini guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris, sudahlah akhiri itu. Tehere more ayo, mudah lain sudah nih akhiri butuh retense akhiri tidak ada gunanya. Saya sudah S3 saya insya Allah kalau disuruh baca bahasa Inggris insya Allah benarnya mungkin ya 20-30%. Saya tahu butuh retensi itu dicetak. Kalau disuruh baca ya itu 30% lah yang benar. Tapi masa S3 tidak tahu bahasa, berarti ada yang masalah dalam proses pembelajaran. Tidak tahu. Guru matematika juga begitu. Saya lihat itu di TikTok guru-guru yang bukan guru-guru, anak-anak yang sudah SMA, masa 12 tambah 12 tidak tahu. 3 kali 3 dan bisa kita di luar, alhamdulillah itu guru matematika yang bagus itu karena kali-kalian 1 sampai kali-kalian 1 sampai kali-kalian 5 lah saya baca. Kalau dulu kan kali-kalian 1 sampai kali-kalian 10 sampai arah-arah ini kita ada tarim ini tapi itu bukan berarti romantisme masalah itu yang benar. Karena kita ajari anak kita sama. Yang terakhir, ini sudah bukan sebagai ulang tahun pelatihan PBNU tanggal 10 bulan 9. Saya mau Majene ini ya rame-rame ke menuju untuk dipelantikan karena kalau Pak Adnan yang dilantik kemudian sedikit orang datang pasti dia bilang masa kamu yang ketua PBNU tidak boleh. Nah karena itu kita tolong untuk teman-teman terutama yang ini masuklah muslimah, masuk muslimah. Siapa ketua muslimah? Istrinya di Amarudin. Kita tolong kalau yang masih muda-muda yang belum bersuami masuk di Patayat. Kalau Patayat itu anaknya Pak Bupati. Jadi penting kita ramaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya di luar sana ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsen dengan keberadaan NKRI. Cuma NU itu yang tidak pernah berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Kenapa dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan pemerintah? Karena yang mengangkat pemerintah itu warga Nahdliyin, yang mendudukan pemerintah itu warga Nahdliyin, sehingga tidak mungkin dia berhadapan-hadapan dengan beda dengan saudara kita yang lain. Karena dia tidak mau menghormat dengan bendera. Nah, karena itu saya mengajak di pelantikan nanti. Bahkan mungkin ada panitia yang akan datang di sini bawakan undangan. Kita dapat undangan, tidak dapat undangan, jangan kita. Saya persiapkan 1000 di Balurun itu karena mudah-mudahan datang Pak Ketum, insya Allah sudah disediakan. Yang tinggal saya komunikasi terus hari ini dengan Sekjen Gus Ipul, Menteri Sosial. Mudah-mudahan dua tokoh tersebut. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pembinaan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, saya KKN MTS 1
Majene saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya pukul 9 karena saya ketua PBNU. Demikian, Allahumma biqilal wa bintari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.